Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini atau subuh ini saya akan coba membawakan materi pelaku mungkinkah bukan orang dekat. Dilihat dari luka-luka yang ada di kepala atau di bagian kepala korban, itu memang menandakan orang ini betul-betul sadis. Di kedua almarhum, tepatnya di bagian muka, itu betul-betul sangat mengerikan ya, dari luka-luka yang ada. Dan banyak sekali luka-luka sayatan di sana, juga hantaman benda keras yang membuat ada beberapa barangkali tulang dari tengkorak yang mungkin bisa retak ya. Terlihat ada suatu pukulan yang memang kuat ke arah mata dari almarhumah Amelia ya, karena memang terlihat hitam di mata Amelia. Kalau kita lihat ini semua, kalau misalkan saya mengasumsikan, misalkan ini saya ambil contoh, kalau misalkan orang dekat gitu ya, atau orang kenal, mungkin tidak akan setega ini ya. Ini saya katakan ini tidak akan setega ini melakukannya. Betapa banyak sekali sayatan-sayatan, hantaman benda keras, ya itu memang jadi pemikiran saya pertama adalah mengapa juga mereka melakukannya ke arah kepala. Jadi dua-duanya almarhumah adalah semua dieksekusinya semua di arah kepala. Badan tidak ada sekalipun yang tergores. Jadi semua arah kepala. Memang pelaku ini betul-betul mengincar, seolah-olah nih ya, yang saya lihat, yang saya gambar, yang saya bayangkan adalah betul-betul seolah-olah memperlihatkan bahwa muka adalah sebagai sasarannya. Kalau dilihat kedua almarhum, dari wajah depan itu sangat rusak sekali. Sayatan-sayatan di dahi dari almarhumah Ibu Tuti, dan juga sayatan dari almarhumah Amelia, ini menandakan bahwa memang seolah-olah pelaku ini pengen memperlihatkan, ini loh mukanya seperti ini. Adanya semacam kepuasan dari seorang pelaku dengan menyayat-nyayat muka daripada almarhum. Kita ketahui, kalau kita lihat di mana letak daripada kematian dari hasil eksekusi itu, adalah darinya sebuah benturan yang keras. Nah, pada saat benturan keras itu mengenai kepalanya hingga ambruk, sebenarnya sudah cukup kalau memang niatnya untuk mengeksekusi saja. Tapi ini dilanjutkan dengan sayatan-sayatan yang itu bukan tepat di sasaran vital. Karena kalau sasaran vital itu ada di tengkorak bagian belakang. Itu yang sasaran vital, itu tengkorak bagian belakang, karena di sana sangat vital, jika kena benturan itu akan bisa ambruk.
Tapi ini seolah-olah seperti masih belum ada kepuasan pada saat melihat korbannya ambruk, maka dilanjutkan dengan beberapa sayatan-sayatan. Nah, ini seperti saya gambarkan seperti seolah-olah pelaku memperlihatkan semacam ada kepuasan tersendiri. Nah, konteksnya apakah memang benar demikian, ataukah memang pelakunya memang dia tidak kenal, tetapi pelakunya mendapat pesanan dari seseorang. Kenapa saya katakan lagi, kalau misalkan dia kenal atau orang dekat, saya yakin tidak akan setega ini pada saat melakukan eksekusinya. Ya, tidak akan setega ini. Kalau misalkan dia orang dekat, bisa saja kalau dia misalkan Fred psikopat atau tidak ya itu di luar nalar saya seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan dia memang kenal kemudian orang dekat, mungkin tidak akan setega ini ya, seperti itu. Atau memang orang lain yang di luar orang dekat, orang kenal, di luar orang lain yang memang dia tidak kenal tetapi mereka membawa pesanan dari seseorang, seperti itu. Atau kemungkinan ketiga adalah nih ya, pada saat mengeksekusi kemudian dia melakukan penghantaman benda keras kepada kepala, kemudian ambruk, kemudian dilakukan sayatan-sayatan ke muka yang ada di bagian muka kedua almarhumah. Walaupun ini agak susah masuk dalam pemikiran. Kenapa? Karena sayatan-sayatan itu tidak membuat vital ya, karena sayatan-sayatan di muka itu kalau misalkan kena sayatan di muka itu paling hanya robek dan mengeluarkan darah ya, tetapi tidak jadi vital, karena yang vital itu adalah tengkorak di bagian belakang itu. Nah, itu sebenarnya yang jadi pemikiran bahwa dari luka-luka yang ada ini seolah-olah mengisyaratkan, karena kedua almarhum ini hampir sama, ada luka sayatan. Luka sayatan di almarhumah Ibu Tuti ada di dahi. Kemudian luka sayatan di almarhumah Amelia juga ada satu di dahi dan satu di bawah mata. Dan kalau dilihat dari sayatan-sayatan itu ada semacam kayak benda tajam yang tipis ya. Semacam kalau saya analogikan ini seperti kayak macam silet atau semacam cutter yang yang tajam, karena dilihat dari sayatannya itu semacam sayatan yang satu kali gerakan. Karena gini, pada saat kita melakukan suatu sayatan yang kalau tidak tajam, tumpul, maka akan terjadi sayatan-sayatan atau ada lembaran-lembaran seperti kayak benang-benang gitu. Kalau misalkan satu sayatan set, berarti itu tajam. Nah, kalau benda ini tajam ya, berarti benda ini baru. Kalau misalkan silet atau cutter yang sudah lama ya, mungkin tidak akan tajam. Tetapi kalau misalkan ini tajam, berarti seolah-olah benda ini adalah benda yang baru. Nah, ini juga bisa jadi petunjuk sebenarnya, yaitu pada saat jika misalkan alat itu yang pernah kita temui di media itu adalah cutter ya. Cutter ini dipergunakan sebagai alat untuk melakukan suatu eksekusi, yaitu penyayatan di dahi almarhumah dan di beberapa muka almarhumah, kedua almarhumah. Maka ini bisa jadi petunjuknya lagi. Apakah ini menggunakan silet atau menggunakan cutter? Kalau kita lihat, cutter waktu itu pernah ada ditemukan di salah satu bak mandi. Nah, ini bisa kita cari jejaknya, kita ikuti jejak daripada cutter tersebut. Nah, apakah cutter yang ditemukan itu adalah cutter memang yang ada di TKP yang selama ini ada,
ataukah cutter itu cutter baru. Kalau misalkan cutter baru, sebenarnya bisa dicari tahu beberapa hari sebelumnya, ya. Misalkan cutter itu ada cutter yang memang biasa dijual di tempat fotokopian, ya. Di tempat fotokopi itu ada jenis cutter tertentu yang dijual. Cutter yang satu yang tipis, kedua yang agak besar, yang agak besar. Dua tipe itu biasanya yang dijual di tempat fotokopian. Nah, nanti kita lihat dulu jenis seperti apa nih cutter ini. Nah, pada saat kita lihat jenis cutternya, apakah ini sama dengan cutter-cutter yang suka dijual di tempat fotokopian, bisa jadi kita juga bisa telusuri jejaknya, apakah di tempat dari TKP itu tidak jauh ada tempat fotokopian, bisa ditanyakan apakah ada seseorang yang pernah membelikan cutter seperti yang tersebut. Jika memang cutter itu bukan cutter yang ada di TKP, gitu. Bisa jadi dari sebuah cutter jadi petunjuk. Nah, itu adalah argumen saya pribadi mengenai masalah luka yang ada di wajah korban adalah bekas sayatan benda tajam semacam silet atau cutter. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.